Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Epi Novalia SE, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMK Negeri 2 Kabupaten Tebo. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi modul 1.1.8. Saya akan menyimpulkan dan merefleksikan pemahaman saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, sebagai guru saya masih berfokus pada aspek kognitif saja. Kemudian saya belum sepenuhnya mampu menuntun dan menemukan perkembangan potensi, minat, dan bakat siswa. Saya masih sering menerapkan pembelajaran yang berfokus pada guru. Masih sering menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. Menurut saya, guru adalah sumber belajar utama, sehingga tanpa guru, siswa tidak dapat belajar dengan baik. Itu pemahaman saya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, membuat mindset saya berubah. Ternyata, apa yang selama ini sudah saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yang saya anggap baik dan benar belum sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, yang berubah dari saya adalah saya akan melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran secara menyeluruh, mencangkup aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan psikologis. Saya menyadari bahwa pendidikan tidak hanya sekedar mentransfer pengetahuan saja kepada murid, namun juga membentuk akhlak dan budi pekerti itu lebih utama, serta memiliki keterampilan sesuai dengan bakat masing-masing murid. Kemudian yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berfokus pada murid, atau lebih dikenal dengan istilah student-centered learning. Dalam hal ini, sudah seyogianya murid menjadi subjek pembelajaran dan peran saya sebagai guru hanya mengarahkan dan membimbing serta memotivasi agar semua murid dapat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sebagai guru saya harus bisa menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Berhubungan dengan menuntun di sini, Ki Hajar Dewantara menganalogikan guru itu ibarat petani, kemudian siswa ibarat bulir-bulir benih yang ditanam petani di lahan yang telah disiapkan. Nah, benih yang kurang berkualitas jika ditanam di lahan yang subur dengan cahaya matahari dan pengairan yang cukup serta dirawat dengan tangan dinginnya Pak Tani, maka benih tersebut akan tumbuh dengan subur. Dan sebaliknya, benih yang subur jika ditanam di lahan yang gersang dan tidak mendapat sinar matahari serta pengairan yang cukup, maka dia akan tumbuh namun tidak optimal. Berkaitan dengan analogi Ki Hajar Dewantara tersebut,
maka sebagai guru saya tidak akan memaksakan murid-murid saya untuk memiliki kemampuan yang sama, namun saya akan tetap membimbing dan mengarahkan mereka sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat mereka masing-masing. Saya tidak lagi menjadikan guru sebagai sumber belajar utama di zaman yang serba canggih ini. Murid bisa belajar dari mana saja dan di mana saja. Ilmu pengetahuan dapat diakses dari internet dan sumber-sumber lainnya, sehingga untuk belajar, murid tidak hanya mengandalkan guru semata. Nah, yang ketiga, apa yang segera dapat saya terapkan lebih agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang segera bisa saya terapkan diantaranya, pertama, saya akan mendesain pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, agar siswa tidak jenuh dan bosan mengikuti pembelajaran saya. Saya yang mengajar mata pelajaran produktif di SMK Negeri 2 Tebo yang menuntut lebih banyak praktek daripada teori. Untuk itu, saya akan memanfaatkan sarana yang ada di labor untuk mendukung proses pembelajaran dan menggunakan komputer yang ada untuk membuat surat dan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan mapel yang saya ajarkan. Kemudian yang kedua, saya akan menerapkan penanaman budi pekerti dan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Saya akan membiasakan siswa untuk selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan dan melaksanakan literasi sekitar 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian saya akan mengarahkan murid-murid untuk mengikuti program sekolah seperti gotong royong, Jumat Berkah yang bertujuan melatih mental anak dalam menyampaikan kultum serta membentuk etika dan tanggung jawab yang nantinya dapat mereka aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan zaman sekarang. Media pembelajaran termasuk unsur pendukung terlaksana dan berhasilnya pembelajaran di kelas. Di zaman sekarang, banyak media yang bisa kita gunakan. Proyektor misalnya. Saya membuat materi yang menarik di slide PPT, kemudian disajikan dengan proyektor agar siswa tertarik untuk menyimak pelajaran itu. Nah, salah satu media yang bisa saya gunakan diantaranya itu proyektor, dan masih banyak lagi media-media lain yang bisa kita sebagai guru gunakan untuk mendukung proses pembelajaran seperti Quizizz, Google Classroom, dan yang lain-lain. Tentu yang terakhir, saya harus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah dan termasuk orang tua murid. Kesimpulan dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara menurut saya adalah kemerdekaan belajar, di mana murid diberikan kebebasan berkembang sesuai dengan minat, bakat, dan kompetensinya masing-masing. Guru tidak perlu repot-repot untuk menyeragamkan keberagaman yang ada pada murid. Dengan adanya kemerdekaan belajar, diharapkan terjadi perubahan. Perubahan apa yang diinginkan? Yaitu perubahan budi pekerti yang bisa terwujud bila pendidikan dilakukan dengan seimbang. Untuk mencapai kesempurnaan budi pekerti, karena dengan kesempurnaan budi pekerti akan membawa anak ke arah kebijaksanaan. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Semoga ini bermanfaat bagi saya sendiri dan dapat menjadi referensi bagi rekan-rekan sejawat yang ingin mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.